Jarang kan nyanyi berdiri kan? Berdirilah. Hari ini kita bikin konsep ya yang beda dari biasanya, jadi ngikut aja udah ya. Semoga saya nggak salah, baru pertama kali mau kayak gini. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Yuk coba Tuhan. Besar, 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 besar. Sekali lagi besar, besar. Dia sebelah tangannya besar, 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 besar.
akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita punya ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
menyembah Tuhan dengan cara yang kita bisa. Gak bisa cari kata-kata, gak apa-apa. Kata-kata yang gak bagus, gak apa-apa. Coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Udah berapa banyak kebaikan yang udah Tuhan kasih buat kita. Waktu yang singkat ini, apa yang bisa kami berikan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami berikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Ajari kami supaya kami makin mengerti, tidak menebak-nebak dan tidak menerima dengan gampang atas semua yang akan diajarkan hari ini. Terima kasih Bapak, beracaralah lebih lagi Tuhan. Berkati ruangan ini, berkati setiap orang-orang yang ada tempat ini. Biar oleh karena Engkau kami semakin dewasa dan semakin dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya oke, hari ini gue kasih judul yang agak serem untuk banyak orang, yaitu persembahan yang benar. Karena ada persembahan yang benar, otomatis ada persembahan yang nggak benar. Simple kan? Berarti kita mesti bijak ketika kita merasa memberikan persembahan. Persembahan kita udah benar belum? Kenapa? Karena persembahan yang nggak benar tidak akan diterima sama Tuhan. Mau berapa banyak persembahan yang mau kita kasih, mau berapa keren persembahan yang kita kasih, lu bisa kasih mobil ke gembala lu, tapi kalau misalnya lu memberikannya dengan motivasi yang nggak benar, tidak dengan hati yang tulus, ya gembalanya terima mobilnya, tapi Tuhan tidak akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, gitu. Jadi kita akan belajar hari ini persembahan yang benar tuh yang kayak gimana. Nah, untuk anak-anak di home, gue udah percaya semua anak-anak di sini itu udah dewasa, jadi udah ngerti ketika gembala yang ngomong persembahan, nggak ada yang berpikir, kau Firdi kode nih, minta supaya dikasih persembahan kan, gitu ya. Enggak kayak gitu. Ya. Tapi kalau dia mau kasih, gue terima. Tapi bukan itu intinya, bukan itu. Kita mau belajar tentang persembahan yang benar supaya apa yang kita berikan tidak sia-sia, kita nggak nyesel. Tahu gitu mah gue nggak kasih gitu, nggak sampai kayak gitu. Tapi kita justru memberinya dengan sukacita. Makanya Firman Tuhan bilang gini, terlebih baik memberi daripada menerima. Berilah dengan hati yang rela, dengan yang tulus. Tapi caranya biar kita bisa memberi dengan rela, dengan tulus itu gimana? Dengerin lagu hati-hati di jalan kan nggak gitu kan? Ya kan, karena harus tulus gitu. Nggak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau gua tanya, apa sih yang wajib dibawa untuk dalam setiap kali kita beribadah? Yang wajib dibawa apa? Persembahan. Lu boleh ke gereja manapun, nggak ada yang nggak kasih persembahan. Maksudnya nggak ada yang nggak ada kotak persembahan, maksudnya gitu, nggak ada. Bahkan dalam Alkitab, tiap-tiap orang dikatakan, tiap-tiap orang yang datang ke Yerusalem, zaman itu kalau orang mau ibadah, itu setahun sekali biasanya, itu pun harus datang ke Yerusalem. Tiap-tiap kali orang mau datang untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus membawa sesuatu. Zaman dulu mungkin nggak ada yang bawa uang cash, nggak. Tapi zaman dulu yang berkenan apa? Kambing, domba. Kalau yang miskin-miskin gitu, maksudnya yang agak nggak orang kaya gitu ya, itu kasihnya burung. Itu ditulis. Atau yaudah miskin banget, nggak bisa beli. Pakai uang logam. Itu ditulis. Artinya apa? Artinya Tuhan nggak pernah peduli persembahan yang lu bawa itu apa.
Tuhan peduliin ketika lu datang, lu bawa sesuatu sesuai dengan kerelaan lu, sesuai dengan kemampuan lu. Lu bisa memberi, katakan, lu bisa memberi 100. Bisa, dan lu nggak rugi, dan lu nggak berat. Tapi lu dengan sengaja memberi 10, disitulah Tuhan menilai hati kita, gitu kan? Lu bisa kasih anak lu susu yang berkualitas, tapi karena lu pelit, lu kasih air rendaman beras. Akhirnya anak lu pas gede kayak gimana ya, agak beda gitu ya. Bukannya air beras jelek, bukan soal itu, bukan. Tapi lu bisa kasih yang terbaik, tapi lu nggak kasih. Akibatnya apa? Sesuatu yang buruk di masa depan akan menimpa kita. Ya anak kita jadi gimana gitu loh. Kalau nggak dikasih, kan susu yang baik itu kan memberikan nutrisi untuk otak gitu kan. Lu bisa kasih anak lu daging untuk ada protein sampai ke otak supaya otaknya juga bisa lebih sehat dan sebagainya. Tapi lu sengaja nggak mau kasih. Kenapa? Pelit. Akhirnya anak lu juga jadi gimana gitu loh. Pinter mah pinter, tapi kayak mentok gitu loh. Ya kayak gitu. Itu makanya dikatakan ada persembahan yang benar dan persembahan yang nggak benar. Tapi kalau mau dibalik, sebenarnya apa itu persembahan? Persembahan itu apa? Kita akan belajar tentang ini hari ini. Kita lihat dalam Ulangan pasal 16. Buat si Hendra mungkin nggak tahu, hari ini yang tugas multimedia sedang cuti lebaran. Karena gembalanya mau cuti lebaran nggak bisa gitu kan. Anaknya cuti lebaran. Ya. Kalau Nopi mendengar khotbah ini, video ini, bertobat Anda. Enggak, dia menjalankan amanah sebagai seorang anak. It's okay. Nah, Ulangan pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ke-17. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Nah, baca selanjutnya apa? Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Lihat tuh, sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lihat, Tuhan kasih warning. Tuhan kasih sebuah ketentuan. Jangan kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini karena masih pada masker, gue nggak tahu ini mulutnya pada ngikutin nggak sih. Kalian ketawa senyum apa kagak, nggak kelihatan emang. Walaupun, ya udahlah nggak ada walaupun. Gue pengen tambahin tapi lupa lagi. Gitu. Tuhan bilang gini, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nggak boleh lu datang ke hadirat Tuhan, nggak bawa apa-apa. Tapi dibilang lanjutannya lagi, masing-masing dengan sekadar persembahan. Tuhan kasih patokan nggak? Enggak. Ya kan? Harus berlian, harus emas batangan. Enggak kan? Sekedar persembahan. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Gue dulu pernah bahas tentang perpuluhan, tapi gue gak akan bahas tentang perpuluhan berinya. Enggak, maksudnya gini. Soal pola pikir. Banyak orang gak mau kasih persembahan perpuluhan, ada yang kayak gini. Karena kalau waktu dia kerja gajinya masih 5 juta katakan. Perpuluhannya berapa? Kalau pakai hitung-hitungan 1/10, 500.000. Dia setia. Setia gak sih? Tapi ketika pendapatannya 50 juta. Berapa perpuluhannya? 5 juta. Gede. Bisa cicil nggak? Bulan ini berapa, bulan depan berapa? Lah kan bulan depan lu dapat lagi. Itu bukan cicil dong. Ya kan? Mereka mikirin 10%-nya gede. Mereka nggak inget. 90%-nya kan mereka yang makan. Kenapa mereka mikirin yang 10? Padahal 9 di tangan. Itu sama kayak gini. Ada 200 orang care sama lu, tapi lu cuma mau punya hubungan yang baik sama satu orang yang jelas-jelas dia selalu nusuk lu dari belakang. Artinya apa? Artinya bodoh gitu. Lu mendekati satu orang yang jelas-jelas dia selalu nusuk lu dari belakang, dan ada 200 orang di belakang lu yang selalu support hidup lu, tapi lu nggak pernah nganggap yang 200. Lu cuma mikir yang satu yang selalu nusuk lu. Kalau bukan bodoh apa itu namanya? Ya kayak gitu kan, persembahan, perpuluhan. Lu mikir yang 10, yang 90 lu nggak pikirin. Itu aneh. Lu cari penyakit. Makanya firman Tuhan bilang, sesuai dengan berkat yang diberikan. Artinya, 100% yang kita terima untuk hidup kita, itu dari siapa? Dari Tuhan. Berarti berkat itu milik
Tuhan cuma minta kesetiaan kita, ketaatan kita untuk memberi yang 10. Tuhan nggak minta 50. Tuhan nggak bilang, ya udah gue kasih lo nih berkat 100%. 90-nya balikin ke gue, lo 10 aja kan dari gue. Nggak gitu kan. Nggak gitu, Tuhan cuma bilang 10. Zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian lama gitu. Ya gue bukan bilang soal abis ini kasih perpuluhan ya. Ya bukan. Maksud gue hitung-hitungan yang pola pikir seperti ini kadang-kadang aneh gitu loh. Orang mikirnya nggak tepat sasaran. Padahal dibilang janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Bawa sekedar persembahan. Apa kek? Sekedar persembahan. Sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Sebenarnya jadi semua udah dari Tuhan. Tuhan udah kasih ke kita. Tapi kita nggak mau kasih. Nah itu aneh. Lalu persembahan itu apa sih? Maksudnya yang bilang persembahan itu yang kayak gimana kalau bukan uang? Ya jelas persembahan ada bentuknya uang. Jelas dong. Ya nggak mungkin nggak dong. Tapi apa persembahan yang lain itu apa? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat ke-26 dikatakan gini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, berarti bersekutu, beribadah. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Diingetin lagi nih sama Rasul Paulus. Bila mana kamu berkumpul, bila mana kamu beribadah, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Lalu dijelasin, sesuatunya itu apa? Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Gue nggak ada duit kok. Kemarin baru bayar pajak. Ya sudah. Persembahannya nggak usah berbentuk uang. Ya udah. Bisa pelayanan nggak? Bisa. Bisa megang komputer? Bisa. Ya udah multimedia. Tadi kita udah bahas sebelum ibadah mulai. Kita mau kembalikan ibadah kita seperti visi kita pada awalnya. Kita mau bangun tempat ini bukan jadi tempat persekutuan yang gerejawi, yang dimana liturginya nggak salah, cuma emang keputusan kitanya yang nggak mau seperti itu. Kita benar-benar mau kayak ini keluarga lagi ngumpul. Jadi esensi ibadah itu kan kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tujuannya untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau pelayanan kita mengganggu urusan kita menyembah Tuhan, jangan pelayanan. Seandainya tadi nih depan, kalau yang gua urus ini mengganggu pelayanan gua hari ini, mendingan nggak usah ada present worship hari ini, langsung khotbah aja. Kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Nah jadi yang dibawa itu, gua nggak bisa nyanyi kok. Ya udah, lu murah senyum, ya udah jadi asyir atau jadi hospitality atau jadi apalah gitu, caring atau apa. Enggak, muka gua galak. Ya udah, yang bawain kantong persembahan aja, biar orang takut terus kasih persembahan gitu. Banyak sebenarnya. Yang penting gini, yang penting ketika kita datang menghadap Tuhan, kita harus bawa sesuatu. Apa yang mau kita bawa? Kalau ada yang bawa persembahan, apapun bentuknya yang tadi udah disebutin, tapi dipakai atau diberikan persembahan itu tidak untuk membangun, persembahan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Lu pelayanan, kok gue pengen pelayanan depan kok. Gue bisa main gitar, jago banget. Beneran jago, pelayanan lah main gitar depan. Tapi tujuannya pelayanan, pamer, ada gebetan, atau lagi ngincer, atau mau pamer aja, mumpung direkam nih, pamer gitu. Motivasinya bukan untuk menyembah Tuhan, motivasinya untuk pamer. Akibatnya, persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahu orang ini pamer apa enggak siapa sih? Enggak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhan, betul kan? Even kita nggak boleh ngejudge, even kita nih. Even kalian nggak bisa ngejudge gue tadi di sini pamer apa enggak? Gue gila tadi gue sendirian gitu. Nggak ada yang tahu gue ini sebenarnya mau buat Tuhan atau mau menyembah atau mau pamer. Nggak ada yang tahu kecuali gue sama Tuhan. Tapi beneran gue mau nyembah Tuhan, beneran. Ini contoh, gitu ya. Nah, atau membawa uang persembahan tapi nggak tulus. Lu tahu ada orang-orang tertentu yang kalau kasih persembahan pamer. Persembahan nih, sengaja belum keluarin duitnya dulu. Begitu kantongnya datang, oh iya, keluarin dompetnya tebal.
merah semua. Habis dikerokin, merah semua. Sengaja dikasih terus gitu, diambil. Ada yang kayak gitu. Emang buat kasih tuh, yes, duit gue banyak. Atau ada yang ngasih persembahan banyak supaya bisa mengontrol gereja. Perpuluhannya gede. Langsung karena perpuluhan saya paling besar di gereja ini, langsung ngerasa kayak bisa, kamu ini dong. Padahal bukan pengurus, bukan apa gitu, tapi merintah-merintah. Kenapa? Karena ngerasa persembahannya besar. Gue cuma berani bilang, orang ini persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau segede apapun. Emang lu mati, uang lu bawa. Dan persembahan lainnya, apapun lah yang mau lu bawa buat Tuhan. Tapi kalau persembahan itu tidak dikhususkan untuk Tuhan, nggak dikhususkan benar-benar lu keep buat Tuhan, melainkan untuk hal lain, itu adalah persembahan yang tidak benar. Persembahan yang benar tuh gini kurang lebih. Andai kata lu adalah orang paling kaya di gereja ini, lu kasih persembahan paling gede. Suatu hari gembala lu ngecewain lu. Dia nggak tahu apalah, ya pokoknya ngecewain. Lu nggak akan bilang ini, balikin duit gua. Nggak bakal gitu. Kenapa? Karena lu sadar, lu memberikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Lu memberikan itu untuk Tuhan. Nggak bakalan kita kepikiran buat, tahu gitu mah gua nggak usah kasih banyak-banyak ke gereja. Berarti dari awal motivasi kita memberi udah salah. Bisa aja kan? Ayo nggak usah uang lah, care. Tahu gini masih Nopi kagak datang percuma, gue nggak usah care sama dia. Kau tahu gini dia lebih pilih pulang kampung daripada ke ibadah. Gitu. Berarti gue nggak tulus gue care-nya selama ini. Tuh tiba-tiba gue jadi jahat. Berarti gue selama ini perhatian gue kali dia nggak berkenan di hadapan Tuhan berarti. Kayak gitu cara. Nopi lagi 3 kali. Kita bawa Nopi 3 kali hari ini. Biar dia bersin-bersin gitu. Lagi bantuin mamanya buka dagangan soto. Nah itu. Jadi itu yang terjadi kalau kita nggak tulus. Akhirnya kita yang rugi kan? Rugi mental kan? Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita kecewa. Lalu kita menuntut hal-hal yang di belakang yang udah lewat. Tahu gitu mah dulu gua. Kayak gitu loh. Akhirnya kita hidup kembali ke masa lalu, bukan hidup kepada masa depan. Itu masalahnya. Lalu kalau kita lihat dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, di sana dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka apa? Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Kok Yesus segalak itu sih? Di tempat ibadah, di gereja ada yang jual-jualan, dibalik-balikin. Berarti gereja nggak boleh punya basar. Ya nggak sih? Bener kayak gitu nggak tapi masalahnya, konsepnya? Ayo, berarti gereja ini nggak boleh punya basar, berarti gereja kita dulu sesat. Ya kan? Karena sering ada basar tiap tahun buatan sekolah minggu. Apakah begitu? Enggak, kita perhatiin baik-baik. Ada alasannya Yesus, kenapa Yesus marah. Seperti yang gue bilang, di perjanjian lama, itu sudah diperintahkan. Orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem harus bawa persembahan masing-masing. Kambing, domba. Dia bawa sendiri tuh dari luar kota. 3 hari perjalanan. Bawa tuh. Terus harus dijaga. Dombanya nggak boleh sampai kena baret. Karena ada baret dikit itu namanya persembahan cacat. Cacat. Belepotan ngomongnya gua. Itu persembahannya cacat berarti. Bawa burung. Ada bulunya 1. Rontok. Cacat. Segitunya persembahan yang standar yang Tuhan kasih tentang persembahan. Nggak boleh cacat bercela, nggak boleh. Harus dibawa. Jadi orang-orang yang membawa persembahan harus bertanggung jawab atas persembahan yang dia bawa. Gokil nggak standarnya Tuhan? Kita nggak boleh main-main sama persembahan. Kita nggak boleh nganggap enteng persembahan. Zaman itu begitu. Tapi konon katanya, menurut cerita rakyat yang ada di Israel waktu itu, kita sebutnya kayak cerita dari budaya-budaya waktu itu gitu ya. Waktu zaman itu, orang Farisi itu korupsinya luar biasa. Jadi tiap kali ada yang bawa kambing domba ke Yerusalem, sengaja dicacat-cacatin. Oh ini nggak boleh nih, bulunya kurang 1 dombanya. Gila dihitungin. Cacat, ini nggak berkenan. Loh jadi gimana dong? Kampung saya 3 hari perjalanan. Gampang. Beli aja sama kita. Udah pasti suci, nggak ada cacatnya. Akhirnya beli. Kambing juga digituin. Wah, tanduknya baret nih, kena ranting. Semili tuh, kelihatan tuh, semili tuh. Lah gimana dong, masa kita harus pulang? Gampang.
beli aja sama kita. Harganya udah dimahalin tentunya ya. Entah kenapa bazar yang artinya pasar murah, nggak ada yang murah bazar. Bener nggak? Jakarta, ya kan? Bazar, pasar murah. Harganya lebih murah di Alfamart daripada di pasar. Terus yang lebih jahat lagi, zaman itu, kan zaman dijajah sama Romawi kan. Ada mata uang Romawi. Jadi ada gambar kaisar di situ. Itu jadi ladang korupsi lagi oleh para imam di sana. Uang penjajah Romawi itu haram di hadapan Tuhan. Lah jadi gimana? Saya punyanya uang ini, tuker aja nih sama uang khusus yang dibikin sama imam. Mereka bikin uang sendiri, makanya ada meja-meja penukar uang kan? Uang itu yang ditukar. Padahal nggak harus, nggak perlu kayak gitu, tapi dibikin kayak gitu. Berapa lama? Nggak tahu, bertahun-tahun kayak gitu. Makanya Yesus ngamuk. Ini orang udah jauh-jauh, lu bawa kambing domba 3 hari jalan kaki sampai sini, lu paksa lagi beli kambing domba yang harga lebih mahal lagi. Ngamuk Tuhan, makanya dibilang sarang penyamun. Apa itu penyamun? Penjahat. Ladangnya penipu. Penipu ada banyak di gereja ternyata, bukan di luar. Segitunya gereja pada waktu itu, makanya Yesus sampai marah. Siapa yang bilang orang Kristen nggak boleh marah? Lah Yesusnya aja marah. Jangan memandang enteng persembahan yang harus dipersiapkan. Gue demi supaya lancar nih. Kemarin tuh bisa sampai seharian gue ngulik ini biar nggak salah. Ini nggak ada ini sebenarnya kemarin. Sebenarnya nggak ada ini kemarin. Tapi gue pikir, aduh, yang bagus gimana ya? Ya udah akhirnya bawa ini. Diulik lagi, pelajarin. Kenapa? Gue memikirkan hari ini gue pengen kasih sesuatu buat Tuhan. Dengan cara yang gue bisa. Yang gue bisa ya ini. Gue nggak bisa break dance ini nggak bisa, gue nggak bisa, gitu. Gue bisanya yang kayak gini-gini. Ini yang gue kasih. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menghargai proses. Orang udah jauh-jauh bawa persembahan sampai di gereja dijudesin sama orang gereja, dicuekin. Gimana Tuhan nggak marah? Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Hanya karena lu, orangnya kayak gitu, enggak judes orangnya. Nggak bisa gitu. Lu kalau ngaku anak Tuhan, lu harus tunjukin kalau lu anak Tuhan. Mau dia judes kek, mau dia pedes kek, mau dia lobak atau apa, bodoh lah pokoknya. Anak Tuhan harus nunjukin karakternya sebagai anak Tuhan. Nggak ada yang namanya, yang penting Tuhan melihat hati. Lalu kita menafsirkan Tuhan melihat hati sebagai Tuhan menerima semua yang kita berikan. Gak apa-apa lah bawa gini doang. Tuhan melihat hati kok, yang penting hati gua tulus. Yang benar, yang model kayak gitu dibilang tulus. Sekedarnya, maksudnya digampangin semuanya, pelayanannya digampang-gampangin, nggak mau ada persiapan segala macam. Terus yang penting Tuhan melihat hati. Iya tuh, hati lu nggak benar. Tuhan melihat hati benar, tapi hati lu nggak benar. Berarti persembahan lu nggak benar. Ada persembahan yang ditolak dalam perjanjian lama. Persembahan siapa? Persembahan yang diberikan oleh Raja Saul, raja pertama Israel. Kenapa? Dia nggak menghargai persembahan yang seharusnya diberikan. Dia nggak menghargai cara untuk memberikan persembahan seperti yang sudah diperintahkan. Yaitu persembahan hanya boleh dilakukan oleh imam. Raja pun nggak boleh. Tapi dia ngerasa, gua raja. Langsung ngambil alih tugas imam. Makanya Tuhan nggak berkenan. Dia dibuang sama Tuhan. Sampai imam, waktu itu Imam Samuel namanya, itu sampai marah gitu loh, udah bohwat gitu loh. Sampai dibilang gini dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14 itu dibilang gini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Gila, raja dibilang bodoh sama nabi. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Raja ini ditolak, kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Lu boleh bangga punya jabatan tinggi, tapi kalau Tuhan nolak lu, akan ada yang gantiin lu pada waktunya. Efek dari tidak menghormati aturan dari Tuhan itu bisa berdampak sampai segitu luar biasanya. Bukan cuma dicopot dari jabatan Saul sebagai raja. Tapi bahkan Saul matinya juga ngenes.
Semuanya efek dari tidak menghormati Tuhan. Bukan Tuhan yang begituin dia, enggak. Tapi karena orang tidak menghormati Tuhan, akhirnya perlindungan Tuhan atas orang ini kecabut juga. Jadi nggak ada perlindungan dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang cabut, kita yang keluar dari sana. Kenapa? Karena kita tidak menghormati perintah yang sudah Tuhan berikan. Tadinya Saul mau dipakai secara luar biasa sebagai seorang raja, tapi dibatalin. Karena salah dalam memberikan persembahan. Gila nggak? Soal persembahan aja segitu pentingnya. Kalau kita salah memberikan persembahan, berkat kita bisa dicabut. Kasarnya gitu. Penyertaan Tuhan bisa dicabut atas kita. Kalau kita salah dalam memberikan persembahan. Lanjut. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Udah kayak tutti frutti ya, banyak ayat ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada yang lebih berharga daripada lu membawa persembahan secara fisik. Namanya apa? Namanya ketaatan. Banyak orang yang gak mau ke gereja lagi karena merasa tidak berguna di gereja. Gak bisa kasih apa-apa di gereja. Ah udahlah, gak usah ke gereja lagi lah. Akhirnya kita gak taat. Padahal firman Tuhan bilang apa? Ada yang lebih berharga daripada tentang lu membawa persembahan. Yaitu ketaatan. Salah satu ketaatan apa? Ada 7 hari Tuhan kasih. 1 buat ibadah. Coba pikirin sendiri. Ketaatan itu lebih disukai sama Tuhan daripada persembahan mewah. Kenapa? Nggak ada satupun persembahan mewah yang bisa membuat Tuhan jadi kayak bangga. Enggak. Tuhan yang punya pemilik alam semesta kok. Belepotan lagi kan gue. Tuhan itu yang punya alam semesta gitu. Dia bisa jual bintang yang paling kecil dan paling jelek. Nggak bakal ada yang sanggup beli. Mau persembahan semewah apa yang mau lu kasih buat Tuhan? Nggak ada yang lebih mewah buat dikasih ke Tuhan. Selain hidup kita. Udah. Nggak ada yang lebih mewah. Kalau dalam persembahan yang kita bawa untuk Tuhan, mengandung kesombongan atau kepalsuan, udah pasti ditolak Tuhan. Kita memberi nggak tulus. Kita memberi untuk pamer. Firman Tuhan udah bilang, apa yang tangan kamu lakukan, jangan diketahui oleh tangan kiri. Beri, memberi aja udah. Gue lagi nggak rela kasih, ya udah nggak usah kasih. Simpel kan? Tapi ntar gue nggak diberkati Tuhan. Lah, lu ikut Tuhan supaya diberkati Tuhan? Salah. Lu ikut Tuhan karena sudah diberkati sama Tuhan. Bukan supaya. Bukan supaya. Karena memang sudah diberkati. Makanya pola pikir semacam inilah yang banyak bikin orang jadi frustasi. Aduh, gue belum kasih perpuluhan nih gara-gara kemarin bayar pengeluaran. Ntar kalau belalang pelahap makan berkat-berkat gue gimana? Gimana? Lu gak akan bisa kasih persembahan kalau Tuhan gak pernah kasih berkat itu ke lu. Gak bakalan. Sampai hari ini, dari sejak libur lebaran, saya dan Living gak ada kerjaan. Tapi kok masih bisa ketawa-ketawa sampai hari ini, makan tercukupi dan sebagainya, karena ada berkat Tuhan. Iya dong? Bukan supaya diberkati Tuhan. Lain. Tuhan itu Tuhan yang menunjukkan dulu, baru meminta. Bukan minta dulu baru ditunjukin. Enggak. Jangan kebalik. Lalu kalau gitu kita taat aja udah nih. Jadi nggak usah kasih persembahan. Gimana tuh? Kita lanjutin, ntar gue bahas. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan adalah sesuatu yang wajib dibawa ketika kita menghadap Tuhan. Persembahan yang wajib. Tapi gini, ketika kita mau memberikan persembahan, ketika kita ada kewajiban untuk memberikan persembahan, tapi ada ganjelan, ada sesuatu yang membuat kita
Jadi kayak menimbang-nimbang karena ada hal penting yang harus dilakukan. Contoh gini, gue beberapa bulan lalu ada yang nanya gini, bro ini gimana ya, gue ada teman sampai nggak bisa bayar uang kos supaya bisa kasih perpuluhan ke gereja. Sekali lagi, temen gue cerita, ada temennya yang nggak bisa bayar uang kos karena dia harus kasih perpuluhan. Dia nanya gue bekasih ayat ini. Kalau masih ada tanggungan, uang kos dulu lu selesain, baru mikirin perpuluhan. Firman Tuhan ngomong kayak gitu, ada ganjelan kan? Kalau lu ada duit, tapi lu ada utang yang harus dibayar, bayar dulu utang lu. Baru kembali kepada Tuhan untuk bawa persembahan. Jangan gara-gara lu bawa persembahan buat Tuhan, lu lupain utang lu. Itu salah. Akhirnya Tuhan dipermalukan. Kenapa? Orang Kristen kayak gitu punya utang gak dibayar, ditagih malah galakan yang utang. Selesaikan dulu masalah kita. Tuhan gak butuh duit kita. Yang butuh duit kita tuh gembala lu. Gitu. Gak gitu. Ya gak semua gembala. Ya gak, gua enggak lah. Maksudnya gini, gereja ini butuh duit gak? Butuh. Pemeliharaan ini butuh uang. Tapi lihat yang esensi. Kalau lu masih ada tanggungan, pendapatan lu ngepas, ya fokuskan pendapatan lu untuk kebutuhan lu yang utama itu. Jangan jadi beban karena lu gak bisa bawa persembahan uang ke gereja. Lu pikir Tuhan gak bisa berkati lu lebih supaya lu bisa kasih persembahan sama Tuhan dan lu bisa bayar semua tanggungan itu. Tuhan bisa. Kalau pikir-pikir kita punya mobil 4 tahun, coba pikir ulang deh. Cara gimana sih kita bisa bayar? Gak tahu. Tiba-tiba Tuhan ada kasih job. Gak tahu gimana. Kenapa? Kita gak mau lalai soal tanggung jawab. Gue ada hal yang lebih utama waktu itu. Gue harus melayani, gue harus bertanggung jawab terhadap satu persekutuan. Itu gue lakukan dengan setia. Sampai satu hari gue bilang sama Livi, enak ya kayaknya kalau punya iPad. Waktu itu iPad mini itu. Enak ya punya iPad ya kayaknya ya. Gitu. Tuhan kasih kesempatan satu. Ada saudara gue mau jual iPad mini waktu itu. Dengan harga yang murah banget. Di saat harganya 5,5, saudara gue jual 3 juta. Dan gak cuma dapat satu. Gue dapat 2. Buat gue satu, buat Livi satu. Yang mana iPadnya itu, satu sudah dijual. Satu masih dipakai. Dalam kondisi kita duitnya juga ngepas. Tapi Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang aneh. Kalau emang kalian gak bisa terima perkataan cara yang ajaib. Ajaib dan aneh, beda tipis ya. Ya sudah lah ya. Tapi jangan takut sama soal berkat kayak gitu loh. Selesaikan dulu yang utama. Gitu. Jangan gara-gara lu bilang untuk Tuhan, lu mengabaikan yang lain. Jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang-orang. Nah ingat, balik ke pertanyaan yang tadi. Jadi kalau gitu kita taat aja sama Tuhan. Gak usah bawa persembahan. Ini bilang, lu selesaikan dulu, setelah selesai, balik lagi bawa persembahan. Itu. Jadi bukan berarti nggak usah bawa persembahan, bawa, tapi selesaikan dulu yang itu. Jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Sekali lagi, jadi kesaksian. Itu namanya jadi saksi Allah tuh begitu. Jadi dewasa gitu loh. Jangan karena ngomong A, gua ngomong A begini, lalu terima mentah-mentah secara nggak benar. Oh berarti taat aja. Nggak usah kasih persembahan. Jangan lu kasih persembahan walaupun nggak taat, ya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya harus diambil. Tapi ada yang utama kan, ada yang esensi dan yang aksesoris. Kenapa sih mesti banget bawa persembahan? Kenapa sih harus banget bawa persembahan? Ya, tadi kan gue udah bilang, ini butuh duit semua gitu ya. Tapi bukan itu, bukan persembahan itu yang gue bilang. Persembahan yang semuanya itu yang tadi gue bilang, bentuknya. Pertama, kenapa kita harus kasih persembahan? Kenapa kita harus bawa persembahan? Pertama, karena dalam persembahan terkandung janji. Janji Tuhan. Kita lihat, Nuh setelah air bah, Nuh keluar dari bahtera, ngapain dia? Memberikan persembahan. Gara-gara Nuh memberikan persembahan, persembahan pertama loh, korban bakaran pertama itu Nuh yang lakukan. Dikatakan dalam firman Tuhan, setelah Tuhan mencium bau persembahan itu, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi. Gara-gara apa? Gara-gara persembahan Nuh. Dalam persembahan mengandung janji. Contoh yang lain, persembahan Yakub. Yakub bilang gini, kalau Tuhan
selalu menyertai gue, kalau Tuhan selalu menyertai gue dalam setiap jalan gue, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 dari semua pendapatanku. Dan itu Yakub lakukan. Yakub adalah orang pertama yang secara rutin memberikan persembahan perpuluhan di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Yakub disertai Tuhan nggak? Disertai. Dari Yakub namanya berubah jadi Israel. Dalam persembahan mengandung janji. Yang kedua, kenapa sih mesti banget bawa persembahan? Yang kedua adalah karena dalam persembahan ada pengampunan. Ayub mempergikan persembahan setiap hari. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Semalam habis pesta, Ayub khawatir anak-anaknya berbuat bejat, berbuat zina. Jadi Ayub sebagai bapaknya memberikan persembahan, mewakili anak-anak yang minta ampun sama Tuhan kalau memang anak-anaknya melakukan hal-hal yang nggak benar. Dalam persembahan Ayub ada pengampunan. Lalu contoh yang paling kalian pasti tahu semua. Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk mengampuni dosa kita. Dalam persembahan ada pengampunan. Dan yang ketiga, dalam persembahan Tuhan melihat ketaatan. Kalau kalian lihat dalam kisah persembahan janda yang Yesus perhatiin. Janda itu cuma kasih uang kecil. Tapi itu uang udah satu-satunya uang dia. Dia berikan. Kenapa? Taat. Janda ini taat melakukan kewajibannya untuk memberikan persembahan. Yang nggak tahu deh setelah memberikan persembahan kan ini semua hartanya kan. Setelah itu nih janda bisa makan atau enggak ada yang tahu. Nggak diceritain. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Janda ini memberikan yang paling banyak daripada semua orang ini. Ada ketaatan. Jadi kenapa harus bawa persembahan? Karena dalam persembahan ada mengandung janji. Dalam persembahan ada pengampunan. Dalam persembahan ada ketaatan. Jadi persembahan bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya lewat persembahan. Persembahan adalah salah satu bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti membawa persembahan ketika menghadap Tuhan. Apapun bentuknya. Sekali lagi ya, persembahan nggak melulu uang. Tapi zaman sekarang persembahan pasti uang. Ya kan? Tapi nggak cuma itu kan, tubuh kita juga jadi persembahan. Bukankah kita percaya selama 6 hari kita bekerja, kita selalu diberkati Tuhan? Dalam 6 hari kita bekerja, kita diberkati Tuhan. Tuhan cuma minta 1 hari khusus. Itu pun cuma berapa jam untuk beribadah. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mempersembahkan sesuatu. Tuhan cuma minta itu. Gue pernah bilang, dulu ada yang pernah ngomong gini sama siapalah gitu. Jalan yuk, kemana gitu. Ah gak bisa, gue ke gereja. Sekali-sekali lah gak usah ke gereja. Ke gereja aja udah sekali-sekali. Seminggu sekali. Itu pun gak seharian. Kalau ngomongin ibadahnya doang ya. Ibadahnya doang paling 2 jam. Malah ada gereja namanya gereja 1 jam saja. Gue gak tahu ngapain aja tuh gereja. Tapi ada. Dan berjalan. Sehari bisa 8 ibadah. Keren ya? Keren. Tapi bisa 1 jam aja. Buat orang yang pengen jalan-jalan tapi gue pengen ibadah juga gitu loh. Datang ke gereja 1 jam saja gitu loh. Disediakan. Ada. Tuhan cuma minta itu. Taat nggak? Terus gimana dong kalau gue udah terlanjur nggak ibadah? Nah gini. Yang penting kita sudah menyediakan waktu untuk ibadah nggak? Kan ini semua direkam nih. Siapa yang buka lagi? Yang ketika nggak ibadah. Siapa yang nggak buka lagi videonya untuk lihat? Setidaknya ibadah sendiri di rumah. Nah itu ketaatan. Kita udah nggak bisa pukul rata ya zaman sekarang ya. Sekarang kita buka onsite pun ada aja masih yang tetap takut keluar rumah karena takut kena COVID. COVID udah hilang. Muncul hepatitis misterius. Masih ada yang takut. Jadi makanya kita harus bijak. Kita harus dewasa. Kita harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Itu makanya. Makanya Tuhan kasih otak. Kita punya iman, kita punya otak. Ambil dua-duanya. Jangan salah satu. Lalu, udah mau habis, tenang ya. Saya udah ngeliat sini, udah nguap di balik maskernya. Nggak ada bohong. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Kalau ada jam di situ tuh jadi kayak tertekan ya. Aduh, udah jam segini. Aduh. Tertekan juga ya. Gak apa-apa, berarti kalau ada yang khotbah lain dia bisa lihat, wah udah jam segini. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum,
maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini yang gue pegang. Kenapa gue memutuskan untuk jadi orang baik? Maksudnya gue berusaha sebisa mungkin untuk berbuat baik. Karena ukuran yang gue pakai akan dipakaikan ke gue. Kalau lu mau orang baik sama lu, tapi lu jahat, gimana caranya orang mau baik sama lu? Kalau lu mau bisa dapat berkat banyak, tapi lu pelit gak karu-karuan, gimana Tuhan mau berkati lu? Ingat ya, pelit sama hemat lain ya. Lain ya. Kan ada orang yang saking senangnya, dia keluar-keluarin duit kan, jadi bodoh gitu. Gue gak pelit, tapi jadi bokeh seketika gitu. Kan bodoh gitu loh. Enggak. Harus bisa dibedain gitu. Kalau standar yang kita ambil dalam memberikan persembahan kepada Tuhan adalah suka-suka kita. Ya kita suka-suka ngasihnya gitu. Enggak dipikirin. Wajar aja kalau Tuhan juga kesannya kalau ketika menyertai kita, itu kesannya kayak suka-suka juga. Karena standar yang kita pakai kepada Tuhan, Tuhan pakaikan lagi ke kita. Tuhan itu memang Tuhan yang baik. Tapi jangan lupa, Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi nggak ada lagi yang nanya ya, kalau Tuhan adil kenapa ada orang kaya dan orang miskin? Lihat di situ adilnya Tuhan. Yang miskin ini tanya dulu, kerja nggak? Kerjanya males nggak? Tanya dulu maksudnya gitu ya, jangan ambil keputusan. Yang kaya, lihat dong dia bangun tidur jam berapa? Tidur jam berapa? Kerjanya gimana? Attitude-nya gimana? Iya dong, itu nggak ada urusan Kristen sama nggak Kristen, nggak ada. Tuhan itu adil sama semua orang. Karena semua orang itu disayang Tuhan, bukan cuma orang Kristen aja. Maaf ya Bapak Ibu, orang Kristen tapi brengsek juga Tuhan nggak suka gitu loh. Lalu ayat yang terakhir, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadahmu yang sejati ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita. Pada akhirnya persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan pada Tuhan adalah hidup kita. Berarti apa yang kita punya itu punya Tuhan. Memang benar. Jadi kalau kita bisa berpikir apa yang gua punya itu punya Tuhan, kita nggak akan pernah khawatir lagi sama apapun. Ada satu hamba Tuhan namanya Daniel Alexander yang dulu pernah khotbah di sini sekali. Dia punya banyak anak-anak angkat yang dia sekolahin dari Papua, dari mana sekolahin sampai sarjana. Dia biayain. Pernah satu kali anak yang dia percaya untuk megang keuangan bawa kabur uangnya senilai 1 miliar lebih. Lalu anaknya yang lain bilang gini, lapor polisi aja Pi. Ah udah nggak usah, ntar juga balik lagi uangnya. Dia lagi butuh kali uangnya. Segampang itu dia jawab. Kenapa? Apa yang dia punya dari Tuhan. Dia nggak dipusingin sama gituan. Lu bisa nggak? Ada yang ngutang sama gue 100.000 nggak bayar-bayar nih 2 tahun nih, gila nih orang nih. 100.000 sama 1 M. Tapi ingat, bijak. Bijak ya. Jadi baik beda dengan jadi bodoh. Ingat ya. Gue selalu bilang sama istri gue gini. Kalau karena kebaikan kita membuat orang ini jadi lebih buruk, mendingan gak usah baik sama dia. Mendingan kita gak usah bantu dia. Ada orang kecanduan narkoba, pinjam duit sama kita. Kita bantu. Kasihan, kita kan orang baik. Tapi dia pakai duitnya buat beli narkoba lagi. Kita jadi orang jahat. Ya dong, kita membantu dia untuk makin buruk. Bagaimana kita hidup dengan menampilkan Kristus lewat hidup kita? Ya lewat hidup kita. Hidup kita harus menampilkan Kristus. Karakter Kristus. Kita juga, tubuh kita, hidup kita itu menceritakan bagaimana kita menjadi saksi Kristus lewat karakter kita. Karakter itu adalah sesuatu dalam diri kita yang seumur hidup dibentuk. Seumur hidup karakter itu dibentuk. Karakter nggak bisa dari lahir, itu nggak bisa.
Karakter itu keputusan. Jadi cowok, jadi cewek, itu nggak bisa dipilih. Tapi karakter itu pilihan. Lu mau jadi orang baik apa jadi penjahat, itu pilihan. Ya kan? Sekalipun lu dijahatin dari kecil sampai gede, tapi untuk menjadi orang jahat tetap pilihan di tangan lu. Di otak lu mungkin bertempur nih, kayak gue semalam nggak bisa tidur karena di otak gue bertempur nih, ada pertempuran dahsyat di kepala gue. Pikiran-pikiran nggak penting gitu. Gue mikirin pengen begini, banyak sekali gitu, banyak bikin gue nggak bisa tidur. Tapi keputusan gue untuk melakukan apa yang gue pikirkan itu ada di kendali gue kan. Iya dong. Kita ambil contoh paling ekstrim. Lu jalan di pantai nih, cowok-cowok jalan di pantai, lihat cewek-cewek pakai bikini doang. Kalau muncul pikiran negatif, bisa kita halangi nggak? Bisa. Nggak bisa, sorry. Nggak bisa. Pikiran negatif nggak bisa kita halangi. Tiba-tiba muncul kan, teng gitu muncul. Tapi urusan kita mau memperkosa dia apa enggak, itu bisa kita yang perintahkan kan? Kita yang memutuskan kan? Sama kayak yang lain. Adik kalian jahat sama kalian, kakak kalian jahat sama kalian. Di kepala kalian mungkin berpikir, gua tampol juga nih orang, gua sengkat nih. Gua kasih sabun nih di sopnya dia nih, biar sopnya berbuih. Di kepala kita bisa pikir keluar kayak gituan. Kita nggak bisa cegah. Tapi untuk mewujudkan itu, ada dalam kendali kita, betul nggak? Ada. Pengampunan juga gitu. Orang yang pernah ngejahatin lu, misalnya gitu. Jadi kesannya dia kayak dijahatin ya. Gue ngomongnya serius banget. Orang yang jahatin lu dulu, jahat pokoknya. Pokoknya dia jahat. Terus lu ampuni dia. Lu ampuni. Udah ampuni. Terus kalau gue tanya, lu inget gak waktu itu? Lu dijahatin apa aja sama dia? Pasti masih ingat. Betul kan? Mengampuni bukan berarti membuat kita jadi amnesia kan? Kita masih ingat. Bedanya, kita sudah mengampuni. Bukan membiarkan ya. Udahlah lupain aja. Bukan. Melupakan suatu hari nanti kita ke-trigger. Kita ngamuk lagi. Tapi mengampuni, kita kayak, ini luka nih, kita obatin. Kita bisa cerita, dulu gue pernah ada luka di sini. Dulu. Sekarang udah nggak ada. Tapi kita ingat dulu pernah ada luka. Itu mengampuni. Tapi kalau melupakan, ini luka. Lu rawat sampai kapanpun. Lu nggak gini-giniin sih, nggak. Tapi lu rawat, biar lukanya tetap luka. Itu melupakan. Lain. Makanya mengampuni. Jadi kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang sejati buat Tuhan? Gue sampai hari ini pun masih ngerenungin. Gue udah bener belum ya? Nggak usah buat Tuhan dulu deh. Nggak usah deh. Kayaknya Tuhan kan kita nggak bisa lihat kan. Gue udah jadi suami yang baik belum nih buat istri gue? Udah ya, bilang udah. Ada orang-orang nih. Ada orang-orang bilang udah. Dia ngomong udah di bawah ancaman. Sama kalau bikin story gue kan. Bersama wanitaku yang cantik ya. Dalam kurung pernyataannya dibuat di bawah ancaman istri. Atau di-hack sama istri gitu. Jadi gitu, pikirkan apakah kita sudah memberikan tubuh kita jadi persembahan yang sejati buat Tuhan. Pikirin aja. Sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau persembahkan tubuh kita mau mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Ambil keputusan untuk mengambil bagian dengan cara mengambil darah dan tubuh Yesus. Gue maksudnya dari tadi pengen ngajakin si Livi sini gitu. Dari tadi pengen ngomong gitu. Gue ngomong terus. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita mempersiapkan anggur. Dan kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus,
Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.